Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Restu Wira Atmaja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Singgasana Penuh Santet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampanye hitam adalah usaha untuk menjatuhkan lawan dengan cara apapun yang berbentuk informasi negatif, baik dengan menyebarkan pamflet, orasi, informasi mulut ke mulut, atau hal lain sebagainya. Tujuan dilakukannya kampanye hitam adalah untuk menjatuhkan salah satu lawan. Kampanye hitam ini menjadi salah satu momok yang sangat menakutkan bagi para petarung perebut singgasana. Pasalnya, seluruh informasi para calon petarung singgasana akan disebarkan dan timbul serta merajalela fitnah terkait informasi yang tidak benar. Hal itulah yang membuat kampanye hitam sangat berbahaya. Pasalnya, dalam kampanye hitam ini, banyak sekali pihak yang terkait untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Selain itu juga, mereka akan melakukan berbagai cara pembaharuan yang lebih mendominasi dan terbukti cepat untuk mematikan lawannya. Di sebuah desa huru-hara terkait pemilihan kepala desa tersebar dengan cepat. Para calon mulai membagi-bagikan apa yang akan dijadikan sebagai alat pemikatnya. Dari mereka, ada yang membagikan sembako, uang, menjanjikan berbagai hal terkait kesejahteraan, menyelubungi tiap telinga para warga dengan kata-kata manis, membisiki hati orang-orang yang lemah dan tidak berdaya dengan kalimat-kalimat perekat. Semuanya adalah bagian dari berbagai cara untuk menang. Mereka menginginkan satu tujuan, yaitu kemenangan. Jika kemenangan suara warga telah dimiliki, maka akan banyak keuntungan yang didapatkan sewaktu menempati panasnya di kursi singgasana yang terkenal dengan ajian pinurut dan pinuturnya. Siapa yang mendengar, mereka harus paham. Siapa yang mendapatkan amanah, mereka harus menjalankan. Singgasana adalah segalanya dalam hidup. Setelah terjunnya para calon kepala desa ke berbagai pelosok tempat di desa tersebut, banyak dari tim sukses mereka merencanakan berbagai pandangan untuk melakukan kampanye hitam. Masing-masing dari mereka menginginkan kemudorotan yang sama, yaitu kehancuran. Kelak nantinya akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam tindakan ini. Tindakan yang mengedepankan hawa nafsu dan keinginan yang liar membuat hati manusia berubah menjadi tirani. Namun bukan berarti politik adalah hal yang kotor dan harus dijauhi. Pak Sastro contohnya, ia adalah salah seorang calon kepala desa yang terinspirasi cara penyampaian dan memberikan penjelasan kepada warga dengan cara pendekatan sosial. Sifatnya yang humble dan disukai banyak orang inilah yang menjadikan Pak Sastro dicap sebagai teladan yang baik bagi warga desanya. Tidak lupa dari cara menyampaikan, Pak Sastro benar-benar mengena ke hati. Ia sama sekali tidak pernah menampakkan wajah kesal ketika cemoohan dan makian selalu menjadi tamparan serta makanannya sehari-hari. Di desa tersebut ada 4 calon kepala desa yang akan siap bertanding di 7 hari mendatang. Adapun orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa adalah yang pertama Pak Mojo. Dia merupakan anak dari kepala desa sebelumnya yang bernama Ki Mangku. Setelah Ki Mangku lengser, ia menurunkan sebuah ajian yang bernama Ajian Dewa Manik. Ajian ini dipergunakan untuk menarik perhatian para warga agar mau memilihnya. Yang kedua Pak Sastro. Dia merupakan orang yang tidak memiliki kemampuan apapun. Namun dalam ambisinya, Pak Sastro berkeinginan untuk menjadi kepala desa seterusnya. Hal ini dikarenakan ia ingin membersihkan hal-hal yang menyimpang dalam agama. Yang ketiga Pak Buyung. Dia merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Baginya menjadi kepala desa adalah sebuah keharusan
di mana dirinya harus menguasai berbagai sektor yang berpengaruh untuk memperluas lapak usahanya. Dan yang terakhir, Pak Hadiningrat. Dia belum diketahui terkait asal-usulnya. Banyak warga yang mengira jika Pak Hardi ini bukanlah orang asli di desanya. Namun ayah dari Pak Mojo yaitu Ki Mangku sangat menghormatinya. Akan tetapi belum ada kejelasan yang lebih dalam terkait Pak Hardi ini. Mereka berempat berambisi untuk menempati singgasana terakhir yang seringkali dikatakan sebagai singgasana kemakmuran. Orang yang akan mendapatkan singgasana tersebut nantinya dia akan menjadi orang besar. Namun di lain sisi, dalam perebutan singgasana tersebut akan banyak lawan yang memiliki berbagai macam cara untuk menang. Kemampuan untuk mendekati warga bukanlah hal yang utama. Yang diutamakan adalah membuat kekacauan dan menjatuhkan kredibilitas seseorang. Jika kredibilitas seseorang telah dijatuhkan, maka orang-orang akan dengan cepat berpindah pilihan dan haluan. Pak Sastro ini memiliki dua orang tim ses atau tim sukses. Masing-masing tim ses dari Pak Sastro ini bernama Gunawan dan Pratama. Mereka berdua adalah orang kepercayaan Pak Sastro. Gunawan, Pratama, kita harus memenangkan pemilihan desa ini. Jika jabatan kepala desa jatuh ke tangan yang salah, maka semuanya akan berubah. Kalimat tegas yang diucapkan oleh Pak Sastro tampaknya memiliki dampak yang baik bagi kedua tim suksesnya. Gunawan dan Pratama seperti terbakar nyalinya untuk terus memperjuangkan agar Pak Sastro bisa memenangkan pertarungan perebutan singgasana kepala desa bersama dengan beberapa calon kepala desa lainnya. Pasalnya jika Pak Sastro tidak mengambil jabatan itu, kemungkinan besar desanya akan berantakan. Hal ini dikarenakan ada salah satu calon yang memiliki terah ireng atau keturunan hitam. Orang itulah yang menjadi ancaman utama bagi Pak Sastro sendiri. Bukan hanya hal itu, orang-orang di belakang terah ireng benar-benar sangat merepotkan. Tidak sedikit dari mereka bermain kotor dengan cara memberikan penyerangan-penyerangan dengan teluh dan santetnya. Karena itulah ambisi Pak Sastro hanya satu. Ia menginginkan singgasana itu harus didudukinya dan harus ia dapatkan. Sementara itu lawan yang dikatakan Pak Sastro sedang menyusun rencana. Ia sendiri hendak mengumpulkan seluruh pembantunya untuk menyebarkan berita bohong terkait Pak Sastro. Dia adalah Pak Mojo. Selain dia memiliki kedekatan dengan beberapa orang penting, Pak Mojo juga dikenal oleh banyak orang dengan permainan lidahnya yang sangat apik. Dia mampu membuat orang-orang percaya dengan permainan lidahnya. Ternyata usut demi usut, Pak Mojo sendiri memiliki sebuah ajian pemikat yang disebut dengan ajian Dewa Manik. Ajian ini membuat orang-orang yang berada di sekitarnya terpesona oleh apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh pemilik ajian tersebut. Umumnya, ajian kadang digunakan ketika hendak belusukan ke tiap rumah warga. Namun faktanya orang yang memiliki ajian ini juga sering salah digunakan. Mereka menjadikan ajian ini untuk menghasut satu sama lain dan sering menyebarkan fitnah jika yang menggunakannya adalah tipikal orang yang memiliki hati jelek. Kebetulan Pak Mojo memiliki ajian ini. Ia mendapatkan ajian ini dari ayahnya Ki Mangku. Sewaktu ayahnya masih menjabat sebagai kepala desa di desanya, Ki Mangku menggunakan ajian ini untuk menarik perhatian warga. Namun setelah Ki Mangku lengser, akhirnya ajian ini pun diturunkan kepada anaknya yang bernama Pak Mojo. Teruntuk sekarang, hal yang berbeda yang akan dipergunakan oleh Mojo. Ia hanya menginginkan satu hal, yaitu kehancuran Sastro. Belum ada alasan mengapa hanya Sastro yang menjadi patokan utama untuk dihancurkan terlebih dahulu. Padahal, Sastro sendiri tidak memiliki ilmu kanuragan sedikit pun. Ia hanya memiliki kelebihan dalam mengajak para warga untuk saling bantu-membantu mewujudkan komunikasi yang baik. Mungkin dengan ajakan Sastro inilah yang menjadikan Pak Mojo ingin sekali membunuhnya. Dia tidak mau jika singgasana tersebut ditempati oleh orang lain selain dirinya. Hal ini dilakukan saat Ki Mangku sendiri masih menjabat sebagai kepala desa. Keluarga Sastro adalah keluarga yang paling melawan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ki Mangku. Akibatnya, terjadilah perpecahan antara keluarga Sastro dan keluarga Ki Mangku. Hingga saat itulah Pak Mojo sangat membenci Pak Sastro. Segala sesuatu yang telah menjadi pesan bagi Ki Mangku kepada anaknya adalah hak yang mutlak.
Salah satu hal yang sampai sekarang masih teringat dalam diri Pak Mojo terkait perkataan bapaknya adalah, "Bunuh Sastro, hapus terahnya." Siang harinya Pak Mojo mengunjungi para warga yang sedang berada di hadapan rumah. Ia bersama dengan 7 orang bawahannya langsung memberikan kabar buruk terkait apa yang dilakukan oleh Pak Sastro. "Lihatlah, Sastro adalah dukun santet di desa ini," jelas Pak Mojo dengan bangganya. Tentu saja para warga tidak percaya ketika Pak Mojo memberikan sebuah buhul atau tali santet yang berbentuk kain dan di dalamnya terdapat tanah kuburan dan 33 buah paku karat kecil. "Pak, ini ada nama Sastronya," jelas salah seorang warga. Ia menemukan nama Sastro dalam kain yang berisi tanah kuburan dan 33 paku karat kecil. "Ini ada nama Sastro, berarti dia adalah orang yang mengirimkan santet." Para warga pun langsung heboh. Ia secara serentak mengatakan kepada warga lainnya terkait serangan santet yang dilakukan oleh Pak Sastro. Sedangkan Pak Mojo, dia hanya tersenyum sedari tadi. Ia sekarang sibuk dengan memain-mainkan jarinya sambil mengoleskan sebuah misik yang sangat wangi. Akhirnya para warga yang kebetulan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Pak Mojo langsung berduyun-duyun menuju ke rumah Pak Sastro. Tanpa disadari, mereka semua terkena sebuah ajian Dewa Manik. Kehebohan itu menimbulkan bentrokan yang sangat hebat. Banyak para warga yang terjun beramai-ramai sambil membawa parang dan berbagai macam alat-alat tajam lainnya. Tujuannya adalah untuk menghentikan langkah Pak Sastro agar tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa. Akhirnya rumah Pak Sastro pun dikepung dan dipenuhi oleh para warga sekitar. "Keluar kau Sastro, tidak usah calonkan diri sebagai kepala desa. Kami tidak membutuhkan kepala desa yang berprofesi sebagai dukun." Teriak dan amukan warga itu membuat Pak Sastro dan istrinya terkejut. Mereka berdua langsung keluar dari rumah dan mencoba untuk menenangkan suasana. "Bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar, ini ada apa?" Tiba-tiba ada salah satu warga yang melemparkan bungkusan berisi tanah kuburan dan lengkap dengan 33 paku kecil yang sudah berkarat. Pak Sastro langsung membuka bungkusan tersebut. "Astagfirullah, siapa yang tega melakukan hal ini?" tanya Pak Sastro dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan. "Alah, gak usah pura-pura jadi korban. Bapak sendiri kan yang telah mengirimkan buhul ini kepada kami," ucapan salah satu warga dengan kalimat yang menyakitkan. "Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah mengirimkan buhul ini. Saya orang biasa. Saya nggak ngerti perihal santet atau teluh," jelas Pak Sastro. "Sudah Pak, kami muak dengan kata-kata manis Bapak. Sebentar lagi mau pemilihan kepala desa. Jika Bapak tidak yakin untuk menang, setidaknya jangan mengirimkan santet atau teluh kepada warga. Itu dosa namanya Pak," jelas salah seorang warga. Dari kejauhan istri Pak Sastro melihat Pak Mojo bersama dengan bawahannya sedang memperhatikan keributan tersebut. "Pak, aku tahu siapa yang mengirimkan ini," bisik Bu Santika, istri Pak Sastro. "Memangnya siapa Bu?" "Pak Mojo. Bapak masih ingat kan? Ayah dari Pak Mojo sendiri menggunakan hal ini untuk membunuh 2 orang tuaku," jelas Ibu Santika. "Anak sama bapak sama saja. Ki Mangku dan Mojo, 2 iblis desa ini pasti menggunakan ajian untuk memengaruhi seluruh warga," jelas Pak Sastro. "Benar Pak, seluruh garis keturunannya memiliki warisan ajian Dewa Manik. Ajian ini dapat mempengaruhi orang-orang yang dikehendakinya. Jika mereka telah terpesona dengan kalimat yang diarahkan oleh pemilik ajian ini, tanpa sadar orang itu akan tergerakkan lisannya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh empunya." Kebetulan Ibu Sartika ini adalah anak dari seorang calon kepala desa di zaman pemilihan Ki Mangku. Dalam berlangsungnya pelaksanaan pemilihan kepala desa saat itu, kedua orang tua Sartika meninggal dunia karena kecelakaan. Beberapa orang yang paham akan kejadian ini menilai jika Ki Mangku adalah dalang dari kejahatan tanpa jejak atau yang dikenal dengan santet tersebut. Saat itu seluruh rumah Santika penuh dengan hal-hal aneh. Rumah Santika dipenuhi dengan butiran telur yang sudah hancur dan hanya meninggalkan cangkangnya saja. Dari keluarga Santika, ia memiliki seorang paman yang paham akan hal tersebut. Namanya adalah Ki Amborowo. Dalam penerangan Ki Amborowo, serangan itu berawal di saat kedua orang tua Santika ingin berangkat menuju ke kantor kepala desa.
Tanpa sadar mereka berdua telah melihat banyak telur ayam yang sudah berada di depan. Awalnya, kedua orang tua Santika ini tidak memperdulikannya. Mereka berdua sendiri hanya ingin fokus terhadap panggilan yang berasal dari kantor. Namun setelah membiarkan telur-telur itu masih menetap di rumah, tiba-tiba telur itu meledak sendiri. Bersamaan dengan itu, kedua orang tua Santika meninggal dunia. Kepala dari ayah Santika hancur, sedangkan ibu dari Santika tubuhnya tergencet oleh ban mobil truk yang sangat besar. Perlu beberapa jam untuk mengeluarkan tubuhnya. Santika yang mengetahui kedua orang tuanya meninggal dunia, ia pun langsung mengasah pisaunya. Air matanya memang menetes deras di pipi, namun ia sendiri tidak ingin jika kesedihannya terlalu berlarut-larut. Tujuan dan targetnya sekarang hanyalah satu. Santika ingin membunuh Ki Mangku dengan tangannya sendiri. Semenjak saat itulah Santika membenci seluruh keturunan atau terah dari Ki Mangku. Sepeninggal Ki Mangku sudah wafat, kini muncul lagi iblis penyebar fitnah yang bernama Mojo. Sifat keduanya tidak jauh berbeda. Mereka berdua sama-sama ingin menjatuhkan dan menghancurkan keluarga Santika dan juga Sastro. Setelah mengetahui keributan itu terjadi, Pak Mojo secara perlahan meninggalkan lokasi keributan tersebut. Ia kembali ke rumahnya bersama dengan bawahannya yang sangat mengerikan. "Pak Sastro, jika Bapak tidak mengaku, kami akan membakar rumah Bapak." "Astagfirullah Pak, saya dan istri tidak tahu apa-apa. Kami berdua benar-benar tidak mengetahui hal tersebut." Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Angin ini sangat dikenali oleh Santika. Kedatangannya sangat terasa bagi Santika sendiri. "Pamanku datang." Dari kejauhan datanglah seorang pria berusia 57 tahun dengan mengenakan baju luriknya. Dia adalah Ki Amburowo, orang yang sangat disegani di desa. "Assalamualaikum." Ki Amburowo langsung menepuk pundak para warga. Ajaibnya, hal yang di luar nalar pun terjadi. Para warga mulai sadarkan diri. Beberapa dari mereka bahkan sangat terkejut di saat mereka sudah berhadapan dengan Ki Amburowo. "Kalian sudah sadar. Sembah hormat kepada Ki Amburowo," ucap salah seorang warga. "Pergilah, lanjutkan pekerjaan kalian." "Baik, Ki." Para warga pun kembali ke rumahnya masing-masing dengan wajah yang penuh kebingungan. Saking hebatnya ajian tersebut, bisa-bisa orang yang tidak kuat, mereka akan terkena efeknya seperti mual dan muntah-muntah. Berkat Ki Amburowo, semua pertikaian tersebut telah berhenti. Para warga kembali ke rumahnya masing-masing. Hanya saja, masih banyak pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan saat itu. Terlebih lagi dengan kedatangan Ki Amburowo ke rumah Santika ini, seperti memberikan pertanda bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. "Ki," ucap Sastro, "dalam pemilihan desa di kampung ini, mengalirnya darah dan berjatuhannya para korban adalah hal yang lumrah. Mereka tidak akan menyerah sebelum posisi kekuasaan berada di tangannya. Tidaklah heran jika mereka akan melakukan apapun demi mewujudkan ambisinya." Ki Amburowo meminta kepada Sastro untuk menjaga keluarganya. Kali ini mereka akan dihadapkan oleh serangan-serangan aneh yang mungkin saja bisa membunuh mereka semua dalam hitungan detik. Pemilihan kepala desa akan jatuh beberapa hari lagi. Banyak para warga yang berbisik-bisik terhadap warga lainnya terkait para calon kepala desa yang mereka pilih. Tidak sepantasnya para warga membanding-bandingkan satu sama lain antara calon kepala desa yang satu dengan yang lain. Namun, inilah kenyataannya. Mereka memiliki prosedur pilihannya masing-masing. Gunawan dan Pratama yang merupakan tim sukses dari Pak Sastro terus menggaungkan ke tiap tempat di desa tersebut agar mau memilih Pak Sastro. Dimulai dengan cara pengenalan terhadap siapa itu Pak Sastro, hingga sampai ke visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pak Sastro sendiri ketika dirinya menjadi kepala desa di desa tersebut. Ternyata apa yang dilakukan oleh Gunawan dan juga Pratama diketahui oleh Pak Buyung. Dia merupakan salah seorang calon kepala desa yang dikenal sebagai saudagar kaya raya di desa tersebut. Pak Buyung yang memiliki niat jahat pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Gunawan dan juga Pratama. Namun dengan cara yang tidak biasa. Mereka menginginkan sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang, yaitu dengan cara menyantetnya tepat di hari sebelum pemilihan itu berlangsung. Dengan bantuan dukun dari sebuah desa sebelah yang dikenal dengan kanuragan yang dahsyat, Pak Buyung pun membayar sebanyak apapun
asalkan 2 tim sukses dari Pak Sastro ini meninggal dunia. Pak Buyung tidak mau jika Pak Sastro menjadi kepala desa. Apalagi dengan yang dilakukan oleh tim suksesnya, Pak Buyung merasa ketar-ketir dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh kedua tim sukses dari Pak Sastro tersebut. Alhasil penggambaran yang dilakukan oleh Pak Buyung terhadap 2 tim sukses dari Pak Sastro ini bagikan hama yang mengganggu ambisinya. Karena itulah Pak Buyung beserta dengan anak buahnya mendatangi seorang dukun hanya untuk membunuh dan melenyapkan 2 tim sukses dari Pak Sastro tersebut. Konon dukun tersebut mampu menghancurkan atau membunuh seseorang hanya dalam waktu beberapa jam saja. Namun resiko yang ditanggung oleh si dukun itu sendiri sangatlah besar. Tatkala Pak Buyung datang ke tempat dukun tersebut meminta beberapa syarat yang diinginkannya sebelum diberlangsungkannya ritual penyantetan untuk kedua tim sukses dari Pak Sastro. Namun ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Pak Buyung sendiri. Jika santet ini digagalkan oleh orang lain, santet ini bisa saja mengenai si dukun tersebut dan menyebabkan hal yang tidak masuk akal hingga meninggal dunia. Lalu mengapa akibatnya bisa seperti itu? Salah satu akibat yang sangat berdampak pada si dukun tersebut adalah dukun tersebut bisa saja akan mendapatkan serangan yang sama ketika orang yang diserangnya memiliki dasar yang kuat atau keimanan yang kokoh. Aku akan membayar berapapun dan bagaimanapun syaratnya, asalkan kedua tim sukses dari Pak Sastro ini meninggal dunia. Dukun tersebut mengabulkan apa yang menjadi permintaan dari Pak Buyung. Namun sebagai syarat utamanya, Pak Buyung harus memberikan mahar dan melakukan sebuah ritual yang nantinya akan digunakan untuk proses dari penyerangan santet dalam beberapa jam tersebut. Mahar yang diminta oleh dukun tersebut sangatlah besar. Dukun tersebut meminta uang hingga belasan juta rupiah. Lalu dengan persyaratan yang diminta oleh dukun tersebut, Pak Buyung diminta olehnya untuk memberikan benda kepemilikan dan juga hal lainnya yang berkaitan dengan korban yang akan dijadikan media dari dukun tersebut. Di sini Pak Buyung mulai kebingungan. Ia tidak tahu harus bagaimana caranya agar dirinya bisa mendapatkan kedua benda yang dimiliki oleh Gunawan dan juga Pratama. Karena kedua orang tersebut sudah pasti tahu jika Pak Buyung adalah orang yang sangat diwaspadai. Akhirnya Pak Buyung pun meminta waktu kepada dukun tersebut untuk mendapatkan benda yang sering digunakan oleh Gunawan dan juga Pratama. Selepas itu ia akan kembali lagi untuk mendapatkan apa yang ia mau, yaitu menyantet Gunawan dan juga Pratama. Hari itu tepat di mana Pak Buyung dan anak buahnya melihat kehadiran Gunawan dan juga Pratama yang sedang melakukan pendekatan kepada warga. Mereka pun segera melakukan sesuatu agar bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Caranya ternyata mudah. Anak buah dari Pak Buyung ini sendiri akan mengajak ribut kedua orang tersebut. Lalu secara diam-diam mereka mengambil benda yang dikenakan oleh Gunawan dan juga Pratama. Ambil beberapa helai rambutnya, lalu pergi, ucap Pak Buyung. Akhirnya beberapa anak buah dari Pak Buyung pun segera menuju ke tempat Gunawan dan juga Pratama. Mereka berdua langsung mengajak ribut Gunawan dan juga Pratama dengan embel-embel yang tidak jelas. Awalnya para warga mampu untuk membendung keributan tersebut. Namun ternyata Gunawan dan juga Pratama tersulut api emosi. Mereka berdua pun akhirnya melayani apa yang diinginkan oleh anak buah dari Pak Buyung tersebut. Dengan begitu perkelahian pun akhirnya pecah. Gunawan dan juga Pratama mengungguli anak buah dari Pak Buyung. Namun bukan itu yang dicari oleh anak buah Pak Buyung. Mereka semua hanya menginginkan beberapa helai rambut dari kepala Gunawan dan juga Pratama. Dengan begitu, misinya akan selesai. Setelah anak buah dari Pak Buyung ini berhasil mengambil beberapa helai rambut dari Gunawan dan juga Pratama, mereka pun langsung lari terbirit-birit. Gunawan dan juga Pratama merasa kesakitan di bagian kepalanya ketika para anak buah dari Pak Buyung sendiri menjambaknya dengan cengkraman yang sangat kuat hingga beberapa rambut dari kepalanya tercabut dengan paksa. Pak Buyung pun memantau dari kejauhan. Ia ingin melihat apakah yang dilakukan oleh anak buahnya itu berhasil. Dan ternyata perkiraan dari Pak Buyung benar. Anak buahnya berhasil mendapatkan rambut dari Gunawan dan juga Pratama. Pak, kami berhasil mendapatkan beberapa helai rambut mereka berdua. Bagus, kita akan membawa ini ke dukun itu. Rencana tetaplah rencana. Apa yang dilakukan oleh Pak Buyung memang sangat beresiko. Pasalnya,
Dengan melakukan hal tersebut, tanpa sengaja mereka telah melakukan hal yang sangat kotor dan membuat para warga enggan memilihnya. Namun bukan hanya itu saja, Pak Sastro dan juga Ki Amborowo menjadi waspada terkait apa yang direncanakan oleh Pak Buyung. Sampai-sampai ingin membuat keributan besar yang membuat warga menjadi mulai kurang percaya dengan pemilihan kepala desa tersebut. Di sore hari menuju gelap, Pak Sastro melihat Gunawan dan juga Pratama sedang terduduk di depan rumahnya, sembari menundukkan kepalanya. Pak Sastro tahu, mereka berdua sebenarnya tidak ingin tersulut emosi, namun jiwa pemudanya yang berada di dalam diri mereka memberontak dengan sendirinya. Sudah, lupakan masalah itu. Sekarang, perbaiki diri dan tetap mendekati para warga, agar nanti semuanya akan terbuka dengan sendirinya, ujar Pak Sastro. Gunawan dan Pratama akhirnya bisa senyum kembali. Mereka berdua mengucapkan rasa syukur yang paling dalam karena sifat dari Pak Sastro ini benar-benar menenteramkan hati mereka berdua yang sedang dalam kondisi yang kurang baik. Akan tetapi berbeda dengan Ki Amborowo. Dia mendapatkan sesuatu yang janggal karena Gunawan dan juga Pratama tidak babak belur. Hanya saja keduanya seringkali memegangi kepalanya. "Kenapa dengan kepala kalian berdua?" tanya Ki Amborowo. "Rambut kami dijambak oleh anak buah dari Pak Buyung," jelas Gunawan. "Mereka tidak menghajar kalian berdua?" tanya Ki Amborowo. "Tidak, Ki, mereka hanya mengincar kepala kami berdua." Ki Amborowo tahu ada sesuatu yang tersimpan dan terencanakan oleh Pak Buyung hingga menyuruh anak buahnya hanya untuk mengambil rambut dari Gunawan dan juga Pratama. "Mereka memiliki rencana," ucap Ki Amborowo. "Rencana apa, Ki?" tanya Pak Sastro. "Malam ini mereka berdua tidak boleh kemana-mana." "Memangnya kenapa, Ki?" tanya Gunawan. "Akan ada serangan dahsyat." Malam itu juga Pak Buyung segera membawa beberapa helai rambut menuju ke dukun tersebut. Pak Buyung tidak ingin kesempatannya akan hancur karena telatnya waktu yang diinginkannya. Sesampainya di tempat dukun tersebut, Pak Buyung pun segera menyiapkan mahar dan dua benda yang diinginkan oleh dukun tersebut. Ia kemudian memberikan benda tersebut kepada dukun tersebut. "Ini mahar yang kau minta," ucap Pak Buyung. "Apakah semuanya sudah selesai?" tanya dukun tersebut. "Sudah. Berapa lama santet ini akan dilayangkan?" tanya Pak Buyung. "Malam ini juga santet ini akan menyerang kedua target itu." Mendengar jawaban dari dukun tersebut, Pak Buyung pun hanya tersenyum seorang diri. Sebentar lagi ambisinya akan terlaksana. Apa yang menjadi keinginannya akan tercapai. Dan satu lagi, Pak Sastro akan kehilangan aset besarnya, yaitu tim sukses kepercayaannya. Setelah menyerahkan kedua benda tersebut, dukun itu langsung melakukan sebuah ritual khusus dengan mengaitkan usus babi, lalu dikaitkan dengan kedua benda tersebut. Lalu benda itu ditenggelamkan ke sebuah mangkok berisi darah. Setelah 1 jam proses tersebut dilakukan, akhirnya dukun itu berkata kepada Pak Buyung dengan nada bicara seperti orang kelelahan. "Tunggu sampai esok hari, mereka semua akan mati." Pak Buyung mulai curiga. Apa yang terjadi? Mengapa dukun tersebut seperti kesulitan untuk menyantet Gunawan dan juga Pratama? Apakah ada sesuatu yang membuat dukun tersebut merasa janggal dan kesulitan? Sementara itu, Ki Amborowo sedang melakukan persiapan. Dia tahu ada sesuatu yang hendak menyerang Gunawan dan juga Pratama pada malam itu juga. Karena itulah Ki Amborowo melarang kepada keduanya untuk pulang ke rumah. "Kalian tahu mengapa anak buah dari Pak Buyung tidak mau memukuli kalian berdua?" Pertanyaan itu sulit dijawab oleh Gunawan dan juga Pratama. Mereka berdua tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Ki Amborowo. Yang masih menjadi pertanyaan mereka berdua adalah mengapa anak buah dari Pak Buyung hanya mengambil rambut saja. "Kami tidak tahu, Ki," ucap Pratama. Ki Amborowo menghela nafas panjangnya. Ia kemudian menatap Sastro yang sempat kebingungan dengan pertanyaan yang diberikan oleh Ki Amborowo kepada dua tim suksesnya itu. "Mereka sedang merencanakan sesuatu." "Sesuatu apa, Ki?" tanya Pak Sastro. "Penyerangan santet." Bersamaan dengan itu, Ki Amborowo melihat gugusan cahaya yang hendak mendatangi rumah Pak Sastro. Ia pun segera menyuruh kepada yang lainnya untuk masuk ke dalam rumah
karena santet yang baru saja dikatakan olehnya baru saja menyerang. Masuk ke dalam rumah, berlindung di bawah meja atau apapun. Mendengar hal tersebut, mereka pun segera bersembunyi di bawah meja ataupun benda lainnya untuk menghindari serangan yang dimaksud oleh Ki Ambarawa. Sedangkan Ki Ambarawa, dia segera mengambil ancang-ancang untuk menghentikan santet tersebut. Ia tahu santet ini tidaklah jenis santet yang besar, namun bisa saja membuat kecelakaan bagi targetnya dan membuat meninggal dalam hitungan jam saja. Tidak berselang lama terdengar sebuah ledakan besar dari luar. Pak Sastro pun menunggu aba-aba sampai Ki Ambarawa menyuruh mereka keluar dari rumah. Sampai akhirnya Ki Ambarawa masuk ke dalam rumah dengan wajah yang penuh dengan keringat. Pak Sastro dan yang lainnya sempat terkejut tatkala Ki Ambarawa menampakkan wajah kusutnya kepada mereka. "Ki," tanya Pak Sastro, "mereka menyerang Gunawan dan juga Pratama, namun mereka juga akan menanggung akibatnya sendiri dari apa yang mereka lakukan." "Jadi santet itu dari Pak Buyung?" tanya Pak Sastro. "Mereka bermaksud membunuh 2 tim suksesmu." Semenjak saat itu Ki Ambarawa menyuruh kepada yang lainnya untuk berhati-hati. Mereka harus selalu waspada terkait apa yang berada di sekitarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.